halo guys, jumpa lagi bersama Bisik Doni, bincang asik bersama Doni. Hari ini kita akan kedatangan dua orang anak muda yang luar biasa. Mari kita sama-sama undang dia. Pertama adalah Hardy. Iya, ini anak muda yang luar biasa, yang paling ganteng. Nah, satu lagi yang gak kalah gantengnya, anak muda yang luar biasa. Kita sambut bersama-sama David. Misi. Oh, udah ya? Iya Pak. Iya. Oke. Welcome ya. Selamat datang Hardy, David. Selamat datang. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Nah, ada suatu istilah yang mengatakan bahwa suatu kemajuan bangsa itu ditentukan dari generasi mudanya. Dan hari ini kita akan sama-sama berbincang tentang generasi muda, khususnya yang dialami oleh mereka berdua. Nah, mungkin bisa memperkenalkan diri, kalian dari mana gitu? Saya Hardy, Ketua Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia, pengurus cabang Kota Tangerang. Terus kemudian ini ada saudara, silakan. Saya David, anak buahnya Koko Hardy di organisasi yang sama juga Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia, cabang Kota Tangerang. Ya, jadi ketuanya Hardy. Ketuanya Hardy. Saya anggota. Gitu ya. Iya. Oke, welcome ya, selamat datang ya. Terima kasih di juga Bisik undangannya. bincang asik bersama Doni. Nah, Hikmah Budi, apa sih itu Hikmah Budi dan misinya itu apa untuk masyarakat? Hikmah Budi jadinya adalah sebuah organisasi ekstra kampus. Kita di luar kampus, nggak ada base camp di kampus. Yang menaungi mahasiswa Buddhis khususnya apabila mereka yang ingin bekerja sama bersama kita, yang berorientasi lebih kepada gerakan sosial kebangsaan, sosial kemasyarakatan, yang pada akhirnya ya biar mahasiswa itu berguna bagi masyarakat itu sendiri. Oke, berarti Hikmah Budi itu berorientasi ke masyarakat dengan berbangsa, kegiatannya lebih banyak ke masyarakatan gitu ya. Nasionalis. Kira-kira itu udah berapa lama ya Hikmah Budi itu ya? Kalau di Tangerang itu dari tahun 2012. 2012 Tapi ya. kalau secara nasional kita baru merayakan ulang tahun yang ke-49 beberapa minggu lalu. Oke. Jadi beberapa minggu yang lalu kemarin merayakan ya, secara nasional ya. Betul. Oke, luar biasa saudara. Jadi Hikmah Budi ini organisasi pemuda dari yang ekstra kampus dan kebanyakan dari Buddhis, ya kan, pemuda-pemuda Buddhis, dan mereka berorientasi berbagi kepada masyarakat, bergerak dalam kebangsaan, bergerak dalam sosial kemasyarakatan, begitu ya? Begitu. Oke, supaya katakan kita minum dulu deh. Boleh. Nah, Hikmah Budi tadi punya misi ya tentang bagaimana bergerak di masyarakat, berbagi di masyarakat. Nah, mengapa Hikmah Budi itu concern pada misi tersebut dan apa yang menjadi dasar misi tersebut? Awalnya tentunya ketika organisasi ini dibentuk kita merancang ADART kan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga kan. Nah, di situ para pendahulu telah menuangkan bahwa Hikmah Budi itu harus bergerak berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar, di mana di dalamnya juga kan ada di mana di dalamnya itu kan juga ada Pancasila di batang tubuh pembukaan. Nah, setelah itu karena basisnya tetap berada di agama, jadi para pendiri tetap harus dalam jalan ajaran Buddha khususnya. Oke, jadi karena berdasarkan menjalankan UUD 1945, khususnya dalam pembukaan di situ ada Pancasila dan juga ajaran dari Dharma dari Buddha. Nah, ajaran seperti apa sih yang dijalankan sebagai landasan pergerakan teman-teman dari Hikmah Budi ini? Kalau yang sudah saya sering lakukan, yang sering kita lakukan itu sih meminjam bahasa asing, metta karuna mudita upeka. Metta itu cinta kasih universal, karuna itu kasih sayang terhadap semua makhluk, kemudian mudita itu rasa turut bersimpati kepada orang lain, dan yang terakhir upeka, sikap tenang seimbang. Nah, keempat ini ketika dirangkum oleh salah satu pendukung kami yang secara internasional namanya Achan Sulaksiwaraksa. Beliau bertempat di Thailand, dan yang kedua adalah
Yang Mulia Biku Mahagosananda yang berdomisili di Myanmar, namun kalau Yang Mulia Mahagosananda sudah wafat, ajarannya diringkas menjadi ahimsa. Ahimsa apa itu? Tanpa kekejaman. Jadi bergerak dengan damai. Dengan damai, tanpa kekerasan. Iya, kalau kita melihat di masyarakat ada golongan-golongan tertentu yang menjalankan ajarannya dengan kekerasan, tetapi kalau kalian dari teman-teman Hima Budi menjalankan kemasyarakatan sosial dengan damai. Dengan Dan kedamaian. itu semuanya menjadi pengharapan semua bangsa Indonesia ya. Pastinya. Damai ya. Pasti. Kita semuanya pengen damai dong ya. Tapi ngomong-ngomong nih, David grogi atau bagaimana nih? Cukup rugi. Ya, jadi Hikmah Budi dengan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 di pembukaan bergerak di dalam bidang sosial kemasyarakatan dan juga menjalankan dari ajaran Buddha, yaitu tentang bagaimana menjalankan sosial dan kemasyarakatan dengan damai, dengan cinta kasih. Nah, itu satu hal yang sangat menarik. Nah, kira-kira apa sih penerapannya dari misi ini yang sudah kalian lakukan selama ini ya? Boleh nanti apa aja kegiatan Kalau kita? seperti kemarin ya Pak Ketua ya, Ya. mungkin kayak kita sering ada pembagian takjil gratis ke jalanan dan bekerja dengan kawan-kawan organisasi muslim juga untuk bekerja sama mengadakan pembagian makanan untuk buka puasa salah satunya. Iya. Terus pas awal-awal COVID datang, kan kita lagi di tengah pandemi ini, banyak donatur juga yang kasih uluran tangan melalui kita. Jadi mereka calling David, calling saya, calling anak-anak yang lain bahwa nih saya ada kayak termogan, nih saya ada masker medis, tolong dong distribusin. Kita menjadi perpanjangan tangan ya, mereka. Kita menjadi perpanjangan tangan mereka. Karena saya selalu bilang sama anak-anak, kita ini pemuda mahasiswa gitu kan. Kita ini jembatan bagi yang lain. Walau sering diinjak oleh yang lain dengan ketidakpercayaannya, dengan nyinyir-nyinyirannya, tapi kita senang tidak senang, suka tidak suka, siapapun yang melewati kita, mereka sudah terseberangkan. Oke. Walaupun mungkin ternyata memang ada kebaikan itu juga nggak semuanya 100% diterima dengan kebaikan ya. Betul. Kadang kita sudah berbuat baik, tetapi ada juga yang masih nyinyir dan sebagainya. Betul. Tetapi kalian tuh hebat loh, dinyinyirin tapi masih tetap survive dan tetap exciting untuk melakukan kebaikan gitu ya. Dengan Bapak Ketua. Satu lagi, karena Apa kita tuh? punya moto, Apa tuh? apa madena sampa deta. Apalagi tuh? Itu Berjuanglah berjuanglah dengan dengan sungguh-sungguh. Oh, Jadi oke. selalu setiap kali kita down, kita aduh gimana nih, orang ada aja yang nyinyir pada kita udah baik. Tapi dengan balik ke kalimat itu, oh berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Ingat lagi untuk bangkit kembali. Benar kata bro tadi, ya walaupun kita berbuat baik tapi masih ada yang nyinyir, ya udah, tapi bangkit lagi dengan moto itu. Oke. Ya. Ayo diminum deh, santai-santai. Kita minum ayo, silakan. Terhabis nih. Ya, memang minum untuk dihabiskan. Kopi rasa apa ya tadi? Duren katanya. Iya. Oke, jadi tadi kita sama-sama mendengarkan dari Bro Hardi dan David bahwa teman-teman pemuda dari Hikmah Budi mereka bergerak di kemasyarakatan, berbagi takjil, menggandeng dengan lintas agama, lalu berbagi sembako. Apalagi kemarin COVID, mereka melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang menjadi dampak dari masyarakat, menjadi kebaikan buat masyarakat. Nah, bagaimana penerapan misi Hikmah Budi di Tangerang nih? Apa yang sudah dilakukan dan mungkin ada beberapa waktu lagi yang ada satu planning untuk melakukannya lagi gitu. Oh, kalau sekarang yang telah kita lakukan, ya pertama tadi yang udah dibilang, kita menjalin hubungan lintas agama dengan keenam agama resmi Indonesia. Itu sudah terjalin cukup baik, sudah berjalan 3 tahunan lebih. Nah, dan itu kita kompak, tanpa money oriented, semuanya bergerak sosial, semuanya kocek kantong sendiri, ketemuan bersama kocek kantong sendiri. Terus kalau mau ada kegiatan kita patungan rame-rame, dan itu
nggak ada paksaan di setiap kali kita jalan. Semuanya oke, kayak kemarin bagi paket nasi bungkus kita hampir 2.500. Semua berapa Buddha kirim berapa, 500, Kristen kirim berapa, Katolik dan seterusnya, semua saling kumpul aja, saling tutup menutup. Tapi pada akhirnya kita punya program, akhirnya kan banyak yang lihat, banyak yang tiru. Kita jadi role model bagi kota-kota lain mungkin yang bisa, oh Tangerang seperti ini ya, kenapa kita nggak ikut? Menjadi inspirasi ya? Inspirasi. Oke, itu yang sudah dilakukan. Nah, kira-kira nanti ke depan ini ada project atau satu program apa lagi untuk dilakukan oleh teman-teman dari Hikmah Budi ini? Kalau yang lagi digarap sama kawan-kawan multimedia, kami ada namanya Abada Production, multimedia Hikmah Budi. David salah satu kreator, konten kreatornya, dia lagi bikin project video-video. Jadi karena COVID ini, kita kan nggak bisa bertatap muka terlalu sering, apalagi dengan jumlah yang terlalu banyak. Makanya kita akan sampaikan pesan-pesan sosial kebangsaan itu melalui video-video yang kita buat. Jadi kalau untuk itu sih, pertama ada suatu kayak kepikiran aja. Kenapa setiap ada hari raya nasional, hari raya kebangsaan, kita hanya mengucapkannya lewat poster aja. Kayak kurangin tuh gitu. Gitu ya. Kurangin tuh kan ke yang ngebaca. Kalau saya sih kepikirannya, dan teman-teman kreator di Hikmah Budi juga kepikirannya, gimana kalau kita membuat setiap ucapan-ucapan kebangsaan atau ucapan-ucapan nasional gitu melalui hasil video, hasil karya-karya video ya. Seperti mungkin kita buat film pendek, dan kemarin kita baru membuat karya video pendek tentang apa ya, kampanye untuk penggunaan masker. Kampanye penggunaan masker melalui video pendek, tidak hanya melalui pembuatan poster aja. Seperti itu sih. Oke. Lebih ngena ke para viewers. Iya. Keren ya, berarti kalian tuh up to date. Nah, itu yang perlu dimiliki oleh generasi muda. Jadi kita tetap berbuat kebaikan buat masyarakat, kita tetap berbuat sosial pada masyarakat, tetapi tetap up to date dengan cara up to date. Kalau dulu pakai poster, sekarang pakai audio visual dan sebagainya. Keren. Jadi tadi sudah dilakukan berbagi nasi bungkus, terus melakukan kegiatan di Tangerang, dan ini sedang dikerjakan untuk membuat konten tentang. Iya. Seperti terdekat-dekat kita lagi ada pembuatan konten dari teman-teman sih. Oke. Kampanye tentang Hari Raya Pancasila itu di tanggal 1 Juni. Ya, okay. Kita buat konten dalam bentuk video juga. Teman-teman, jadi ini anak-anak muda yang luar biasa. Anak-anak muda yang luar biasa dari teman-teman dari Hikmah Budi. Mereka masih muda, mereka menggunakan masa-masa mudanya untuk berbagi inspirasi melalui kebaikan yang dilakukan, melalui gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan dan kebangsaan. Ini satu hal yang perlu dicontoh oleh generasi muda, apapun agamanya, apapun lembaganya, apapun organisasinya, dan mereka terbuka untuk siapapun untuk bisa bekerja sama untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Dan ngomong-ngomong, sudah punya pacar belum? Kebetulan saya masih single. Oh, single. Kalau David jomblo. Oh, single, gitu ya. Single. Single. Jomblo. Ya, kalau saya sudah punya, tapi 4 tahun yang lalu. Oh, oke. Sedih amat. Berarti masih jomblo. Oh, aduh. Sedih amat. Iya. Yang kita berdoa nanti pasti menemukan tulang rusuknya yang hilang. Nah, teman-teman sekalian, terima kasih buat teman-teman dari Hikmah Budi, Hardi, David yang sudah menjadi inspirasi. Saya boleh kasih tambahan dikit? Boleh. Okay. Banyak juga nggak apa-apa. Kan tadi ke depannya kita sudah bicarakan bahwa kita akan bikin konten kreatif berupa video-video ucapan di setiap hari raya atau hari nasional gitu kan. Tapi dengan pembuatan video-video itu, dengan gerakan-gerakan yang kita telah buat semuanya, maksud yang terutamanya adalah untuk menunjukkan bahwa gerakan Hikmah Budi ini adalah gerakan yang benar-benar tulus dari kawan-kawan sekalian. Gerakan yang bukan cuma sekedar bilang, oh dia bergerak karena uang, oh dia bergerak karena ingin pansos, panjat sosial gitu kan. Oh dia bergerak cuma karena ingin terkenal, bukan. Kita gerak untuk karena ya, karena David suka. Jadi kita ingin membuktikan bahwa gerakan ini pure untuk
kemaslahatan umat gitu loh. Jadi antara umat Buddha dengan umat yang lain bisa berdampingan bersama. Terus antara umat Buddha dengan umat Buddha lainnya juga bisa berdampingan bersama. Sebenarnya itu sih tujuan utamanya. Jadi saya ingin bangun trust bahwa hikmah budi itu benar ada di tengah masyarakat, datang hadir untuk kebaikan bersama. Oke. Jadi intinya tidak ada satu batas akhir untuk selalu berbuat kebaikan, gitu ya. Terima kasih Bro Hardi, terima kasih juga. Bro David. Nah, teman-teman sekalian, Sobat Bisik Doni, bincang kasih bersama dengan Doni. Jadi ada kesimpulan yang bisa kita ambil dari apa yang sudah kita bincangkan bersama pada hari ini, bahwa ribuan lilin dapat dinyalakan dari satu lilin dan nyalanya tidak akan berkurang. Begitupun dengan kebahagiaan, tidak akan pernah berkurang walau dibagi-bagi. Dan ada satu statement yang menjadi closing kita dalam Bisik Doni, bincang kasih bersama dengan Doni, yaitu, dan janganlah kamu lupa untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian itu yang berkenan kepada Tuhan. Semoga itu boleh menjadi inspirasi buat kita. Sampai bertemu kembali dalam Bisik Doni, bincang asik bersama Doni. Thank you. Terima kasih juga.